pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Geng motor di Bandar Lampung membegal pengendara motor, korban dikejar dengan senjata tajam. Seorang pemabuk minuman keras ditangkap polisi Pesawaran karena memperkosa keponakannya. Puluhan rumah di desa Kota Karang, pesisir barat rusak dampak abrasi pantai. Warga yang berkendara motor di jalanan kota Bandar Lampung pada malam hari kini harus lebih waspada. Sebab geng motor yang membawa senjata tajam kini mulai membegal motor. Minggu malam lalu, 2 remaja warga Kelurahan Kupang Teba, Teluk Betung Utara dibegal oleh geng motor. Rekaman CCTV menunjukkan kedua korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke dalam gang saat dikejar geng motor yang membawa senjata tajam jenis celurit. Pembegalan bermula saat korban dalam perjalanan pulang usai membeli makanan. Motor korban dipepet dan ditabrak oleh para pelaku. Sebagian pelaku mengejar korban dan sebagian membawa kabur motor korban. Langsung ditabrak kita bang. Udah mau ditabrak, mau dibacok bang. Udah mau dibacok, kami menyelamatkan diri lari. Lari kemana tuh bang? Kita lari ke dalam gang. Itu mau dibacanya pakai apa bang? Sajam itu? Pakai celurit. Emang dari jauh kami udah ngeliat celurit itu bang. Begitu kami mau masuk gang itu udah ditabrak mobil duluan. Kenal nggak bang sama pelaku ini bang? Enggak sama sekali. Sebelumnya ada masalah sama orang nggak? Enggak ada. Pembegalan oleh geng motor sudah dilaporkan korban ke polisi Polresta Bandar Lampung. Hingga Senin siang belum ada pelaku yang ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Buronan begal motor bernama Johan Syah Senin dini hari meringis kesakitan saat kakinya diobati oleh tim medis Rumah Sakit Mai Cendria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara. Johan Syah ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan rumah temannya membegal motor. Johan Syah ditangkap di tempat persembunyiannya di Depok, Jawa Barat. Ia dan temannya membegal motor seorang perempuan pada 9 Oktober lalu di Desa Pakuwon Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Korban dihadang di jalan sepi dan ditodong senjata tajam. Johan Syah dan temannya kemudian merampas motor korban. Jadi sebelumnya terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di daerah Muara Sungkai. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan didapati informasi bahwa pelaku saat ini melarikan diri ke Provinsi Jawa Barat. Nanti dilakukan penyelidikan dan berhasil tertangkap. Dengan modus operandi memepet korban yang sedang berjalan, kemudian mengambil kendaraan bermotor milik korban dan juga handphone milik korban. Seorang tersangka masih buron. Dari penangkapan Johan Syah, polisi tidak menyita barang bukti apapun karena motor hasil kejahatannya telah dijual. Atas perbuatannya, Johan Syah terancam hukuman 9 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim khusus anti bandit Polres Tulang Bawang Senin pagi menggerebek tempat persembunyian buronan pencuri burung kicau di Kecamatan Pakuan Ratu, Waikanan. Tersangka bernama Karsadi ditangkap tanpa melawan.
Dari rumah ini, polisi menyita 5 ekor burung kicau, 2 diantaranya burung murai batu yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Kasriadi merupakan warga desa Terang Mandiri, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ia mencuri burung di 3 TKP di Kabupaten Tulang Bawang. Burung hasil curiannya itu kemudian dibawa ke Kabupaten Waikanan untuk dijual. Pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sekira pukul 16.00 yang mana pelaku dapat kita amankan di Kabupaten Waikanan. Yang mana kerugian yang dialami oleh korban adalah senilai 25 juta rupiah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Kasriadi dan 5 ekor burung hasil curiannya kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang. Kasriadi terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Waikanan. Upaya penyeludupan ratusan ekor burung dari Sumatera tujuan Jakarta digagalkan polisi Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan Senin siang. 228 ekor burung yang disita jenis cucak ijo mini, cucak ranting, cucak jenggot, kinoi, dan pentet raja. Burung-burung itu masuk dalam kategori hewan dilindungi negara. Ratusan burung asal Riau Pekanbaru ini disita dari dalam bagasi bus antar kota antar provinsi. Pengemudi bus diberi upah 2 juta rupiah untuk mengangkut burung dari Pekanbaru ke Jakarta. Supaya tidak mati, burung dimasukkan ke dalam kardus yang diberi rongga udara. Misalnya sama istri, gajinya kita jual dari bawah kayak gini. Di upah berapa bawa burung? Jadi totalnya 2 juta 100. Udah dikasih semua itu? Belum. Begitu barang turun. Sampai baru dikasih? Iya. Tujuan kemana? Tujuannya Jakarta. Terdapat sebuah bis yang melintas dan kami curigai. Selanjutnya kami laksanakan pemeriksaan. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan, kami temukan 30 dus kecil dan 4 keranjang besar yang berisi burung. Setelah didata, ratusan burung yang disita kemudian diserahkan ke petugas Balai Karantina Lampung untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Pengiriman ratusan burung ini dianggap ilegal karena tidak disertai dokumen perizinan dari instansi terkait. Polisi masih mengejar pemilik burung berinisial T. Mahmudi, pengemudi bus antar kota antar provinsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Gak usah aneh ya, Bu ya. Diam aja ya. Seorang emak-emak ditangkap polisi di dekat rumahnya di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, Minggu malam. Tersangka bernama Meli Warsidah. Ia terpergok polisi sebagai kurir narkoba. Meli awalnya berusaha mengelabui petugas dengan membuang 1 bungkus sabu-sabu yang dibawanya saat akan ditangkap. Di kantor polisi, Meli mengakui perbuatannya. Sabu-sabu yang dibawanya itu milik seorang bandar yang masih buron dan akan diantarkan ke seorang pembeli. Meli nekat jadi kurir narkoba untuk membiayai keluarganya. Ia jadi tulang punggung keluarga setelah bercerai dengan suaminya. Udah berapa lama itu makanya, Bu? Biasa makan narkoba? 3 bulan kemarin. Udah 3 bulan kemarin. Itu uangnya dari mana belinya? Punya si Budi. Enggak, uang beli untuk narkobanya dari mana? Dikasih. Gratis sih, Bu. Iya, namanya itu saudara. Dari informasi kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan inisial MW dan kita lakukan penangkapan di jalan. Saya pengen tobat ya, saya udah tua. Saya udah nggak pengen lagi. Anaknya yang paling kecil udah berapa tahun, Bu? Saat akan dimasukkan ke dalam ruang tahanan, Meli menangis dan bertobat tidak lagi terlibat pada bisnis narkoba. Sayangnya penyesalan Meli sudah terlambat dan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meli terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu.